dari Universitas Syahkuala. Ya, Bapak Syamsul Bahri, sehat Pak? Salam kenal Pak dari kami di Lampung. Ini ada pemateri kita yang udah nggak asing kalau Bapak Al-Kausar, ini penggerak pemuda di Lampung memang pelopornya untuk di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Kurniawan LH SH LLM juga pasti ini pembicara yang sangat hebat gitu, yang semoga kita semua nanti bisa mendapatkan dan mendengarkan informasi yang sangat berharga yang tentunya bisa kita jalankan di kehidupan kita. Yang saya banggakan juga, saya hormati teman-teman dari Forka, Forum Komunikasi Anak Hukum ya, Universitas Syahkuala, pembinanya maupun rekan-rekan penggerak ini luar biasa banget. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Teman-teman dari BEM juga luar biasa. Ini kolaborasi unik sebenarnya. Ini anak-anak hukum sama anak-anak komputer ya. Untuk mengadakan acara. Dulu ada jokes, ngambil apa kuliahnya? Pagi ngambil komputer, malamnya dihukum. Ngambil double. Jokes aja gitu. Tapi ini sesuatu yang saat ini memang diperlukan, yaitu kolaborasi, di mana pendidikan ini sudah melangkah. Bukan hanya melangkah, bahkan dia loncat. Bayangkan, ini kita semua ada di era merdeka belajar nggak lagi ditutupi, nggak lagi dikungkung, nggak lagi dibatesin, kamu anak komputer nggak boleh belajar lain, itu enggak. Sekarang bebas, merdeka. Anak komputer boleh aja ngambil studi ilmu hukum boleh aja ngambil studi di komputer, dan kolaborasi ini sesuatu yang sangat hebat, dan pendorongnya mungkin hikmah dari pandemi teman-teman semua. Walaupun PPKM ini udah sebulan, kami di Lampung aktivitas bukannya berkurang tapi bertambah. Begitu juga dengan berat badan, karena kerjaannya dari pagi jam 7:30 sudah duduk nge-Zoom. Hari ini saya ada 3 Zoom yang barengan. Ini Zoom sama teman-teman, satunya saya ada meeting, satunya ada seminar. Jadi luar biasa banget gitu. Tapi inilah aktivitas kita, dan saya ngelihat juga dari ininya ya, dari pesertanya ini banyak anak SMA ya. Dari foto profilnya banyak sekali yang pakai seragam SMA. Terus terang saya miris banget. Kasihan banget sama teman-teman kita yang SMA sekarang, nggak nikmatin indahnya masa SMA gitu ya. Nggak ke sekolah, semuanya daring di rumah, kemudian aktivitas juga kurang gitu. Aktivitas maksudnya aktivitas di luar, tapi ini bukan halangan teman-teman semua. Justru ini kita hidup di masa revolusi industri 4.0. Udah pernah dengar ya? Di setiap 100 tahun itu akan ada revolusi industri. Ini yang keempat, ini lebih cepat. Dan semuanya itu bergerak serentak dan merubah peradaban. Merubah peradaban. 50% anak-anak SD zaman sekarang ini tidak akan menemui pekerjaan yang sama di masa yang akan datang. Ada yang cita-cita jadi pilot, anak SD, anak TK zaman sekarang suruh berhenti. Jangan bercita-cita jadi pilot. Kenapa? Karena nanti pesawat terbang akan otomatis. Dia akan autopilot bergeraknya. Ada yang cita-cita jadi supir, jangan deh. Karena nanti masa depan udah nggak ada supir lagi, udah nggak ada driver lagi. Semuanya udah berjalan dengan otomatis. Dulu mungkin ada yang cita-cita, enak kayaknya itu jadi penjaga pintu tol gitu ya. Karena kerjanya cuma duduk ngasih-ngasih karcis, saya pengenlah cita-cita jadi itu. Tapi sekarang kita lihat itu udah nggak ada lagi. Semuanya dikasih palang otomatis. Siapakah yang akan merubah peradaban di ke depan? Itu kita yang zaman sekarang ini, teman-teman semua. Karena itu kreativitas, produktivitas itu jauh harus dikedepankan daripada era-era sebelumnya. Ini masa-masa teman-teman semua, walaupun pandemi, walaupun kita PPKM di rumah aja, tapi otak kita itu tidak dikurung teman-teman semua. Pemikiran kita, kreativitas kita itu tidak dikurung. Yang dikurung cuma badan kita harus ada di rumah. Tapi kreativitas kita, internet itu online terus, kemudian segala macam sumber kolaborasi seperti ini bisa kita lakukan. Selamat buat teman-teman semua yang mengadakan acara ini, sukses terus buat Forka Universitas Syahkuala, sukses juga buat BEM Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Komputer, juga tidak lupa kepada para pemateri pada hari ini. Semoga makin gemilang, makin cemerlang untuk karirnya,
untuk pemikirannya untuk bisa dinikmati lebih banyak orang lagi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Suara Milenial dari Sabang hingga ujung Sumatera resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Benar, kata sambutannya benar sekali ya, walaupun kita merasa di rumah saja, tapi tetap juga produktivitas kita tuh tetap tidak terkurung juga. Walaupun berat badan naik juga, tapi tetap juga ya, kita harus lebih produktif juga. Benar. Terima kasih Bapak. Baik, teman-teman kembali diingatkan juga, mungkin teman-teman tahu ya bahwasannya webinar ini kita mengadakan giveaway gitu istilahnya, giveaway. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua, ada nih syarat-syarat untuk menang giveaway-nya, yaitu dengan cara memfollow akun Forka dan juga memfollow akun BEMFIK Universitas Bandar Lampung, dan juga setelah webinar ini dapat men-share apa sih yang didapat dari webinar ini gitu. Jadi itu bisa juga bermanfaat untuk teman-teman gitu. Baik, seperti yang kita ketahui, telah bergabung juga salah satu narasumber kita, Bapak Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi semua. Bapak, alhamdulillah sehat. Sehat, Bapak. Ya. Terima kasih Bapak telah bergabung. Baik, karena sudah ada pemateri kita juga, baik, kita akan mendengarkan apa sih webinar ini isinya, apa sih tujuan webinar ini terlaksana gitu. Apalagi anak-anak SMA juga ya ada di sini bergabung. Appreciation buat kalian semua, walaupun di masa SMA yang seharusnya bisa untuk bertemu, bermain, tapi harus menghabiskan di rumah aja, tapi ini mungkin bisa jadi solusinya. Baik, kita akan itu saja. Saya Casey Jessica sebagai MC pada webinar kali ini, tetap produktif dan kreatif di masa PPKM. Saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita, yaitu Wakil Presiden BEMFIK Universitas Bandar Lampung, yaitu Kak Ruth kita. Halo Kak Ruth. Halo Kak. Halo, gimana Kak kabarnya? Sehat Kak. Sehat ya, gak deg-degan kan Kak? Tidak, semangat banget ini Kak. Oke, baik teman-teman, acara ini akan dipandu oleh Kak Ruth sebagai moderator. Kepada Kak Ruth, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Kesia buat waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih para teman-teman, audiens yang udah hadir. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi. Pagi Kak. Pagi Kak. Pagi Kak. Morning. Pagi Kak. Semangat ya. Oke teman-teman, luar biasa banget ya. Kalian begitu antusias bangun pagi-pagi ikut webinar kita yang sangat luar biasa ini. Karena kalian di sini akan mendapat sesuatu hal yang sangat bermanfaat teman-teman. Jadi webinar ini kalian hadir itu tidak sia-sia, karena pasti ada sesuatu hal yang bisa kita bawa pulang, kita bawa untuk dijadiin solusi, motivasi bagi kita untuk next ke depan kita harus ngapain nih sebagai anak muda. Seperti tema kita pada hari ini yaitu tetap produktif dan kreatif di tengah masa PPKM teman-teman. Dari temanya aja kita berbicara soal produktif. Sebagai anak muda seharusnya kita harus memiliki jiwa powerful untuk berkreasi, untuk tetap menghasilkan sebuah karya teman-teman, karena kedepannya akan banyak sekali tantangan-tantangan di luar sana yang membuat kita untuk susah bergerak tapi dituntut untuk berkarya gitu teman-teman, apalagi di masa PPKM seperti ini. Nah, dengan adanya webinar ini kita memberi solusi teman-teman, gimana sih untuk tetap produktif tetapi kita dibatasi arah geraknya gitu, lingkup kerjanya dibatasi. Nah, untuk itu teman-teman, kita ada nih seorang pemuda yang sangat luar biasa di Lampung. Beliau ini adalah seorang penggerak untuk anak muda di Lampung yang sangat luar biasa, di mana usia beliau masih sangat muda teman-teman. Tapi beliau ini memiliki jiwa yang sangat luar biasa, yang unfair untuk anak-anak muda untuk bekerja produktif dan berkarya. Yang seperti teman-teman tahu yaitu ada Kak Al, teman-teman. Kita boleh sapa dulu Kak Al. Halo Kak. Halo. Halo. Ya, ini teman-teman Kak Al, beliau seorang pemuda asal Lampung yang sangat bersinergi untuk membangun anak-anak muda untuk tetap produktif gitu teman-teman. Untuk itu saya berharap
Untuk adik-adik, teman-teman sekalian yang ada pena, buku boleh dibawa di sampingnya untuk kita catat nih hal-hal apa yang perlu kita ambil dari sharing Kak Al gitu teman-teman. Untuk itu waktu dan tempat saya langsung berikan kepada Kak Al untuk boleh sharing kepada kita semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Hukum dari Aceh. Terus yang saya banggakan, kakak saya, senior saya, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Yang saya hormati pemateri Bang Kurniawan, SHLLM, dan teman-teman mahasiswa serta pelajar yang saat ini hadir tepat dan sesuai dengan tema tetap produktif dan kreatif di masa PPKM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fauzar. Mohon izin buka masker boleh ya? Biar lebih kenal, biar lebih paham gitu ya. Terus kalau ketemu di jalan, ya mana tuh orang yang pakai masker. Nah, kebetulan saya ikut bergabung di dalam satu organisasi profesi, yaitu Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, yang mana kalau teman-teman profesi lain seperti sarjana hukum itu, dia punya banyak lembaga atau punya banyak naungan profesi yang memfasilitasi terkait bisa untuk mengasah, belajar kembali di dalam profesi itu sendiri. Nah, kalau di kita, teman-teman humas ini biasanya dia seorang yang aktif dalam arti membrandingkan, menjual, atau meyakinkan orang-orang bahwasanya dia adalah seorang humas. Nah, jadi ini adalah saya apresiasi juga teman-teman di kampus Aceh dan kampus Lampung. Ini kolaborasi yang luar biasa. Kebetulan saya dulu S1-nya mengambil komputer, bukan mengambil, kalau mengambil nanti salah rasanya di dalam hukum. Itu mengambil nanti pidana. Ini kolaborasi yang luar biasa, bahwasanya disrupsi teknologi harus diimbangi dengan mengetahui aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang bersifat teknologi, yaitu undang-undang ITE. Nah, ini bagus sekali gitu loh. Apalagi kita sekarang stay at home tuh teman-teman, perhumas muda juga kita menggalakkan ayo stay at home. Jadi kita bagaimana sih kita tetap di rumah tapi kita masih tetap produktif dan kreatif. Nah, teman-teman, saya sebenarnya ada materi, cuman warna waktunya nggak cukup dan saya juga nggak bisa lama, mohon izin karena masih ada kegiatan. Untuk itu mungkin kita lebih ke sharing aja ya. Anak muda itu biasanya nggak mau kaku teman-teman, maunya yang sans. Ya. Kalau kaku, anak-anak milenial atau generasi Z itu dia akan bahasanya akan balik badan, dia nggak akan di dalam satu cycle yang sama kalau dia ada pressure yang tinggi di situ. Nah, jadi teman-teman, bagaimana untuk produktif di masa PPKM? Sebenarnya ini, saya ulangi lagi, ini kolaborasi yang luar biasa. Teman-teman IT, teman-teman hukum, dan anak-anak bisa mengambil nih, bagaimana kakak-kakak mahasiswa ini berkolaborasi di tengah PPKM. Kalau kita bicara teknologi, sekarang sudah 4.0 yang dijelaskan oleh dekan saya, Fakultas Ilmu Komputer, Ahmad Yustus Skom, bahwasanya kita sekarang kalau bicara kampus itu kampus merdeka ya, semua terbuka, semua bisa mengakses dan semua bisa melakukan komunikasi by digital. 4.0 ini sebenarnya teman-teman bisa dituntut untuk melakukan produktivitas yang menghasilkan pundi-pundi rupiah bahasanya. Kalau sekarang itu pejuang rupiah. Kalau saya lebih mengasumsikan pejuang dolar. Rupiah terlalu kecil kalau dibanding dolar, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa platform untuk mengisi produktivitas. Teman-teman bisa menjadi sebuah content creator, bisa menggunakan platform YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan itu nantinya yang bermuara kepada
personal branding teman-teman. Nah, bicara personal branding teman-teman ini, teman-teman harus bisa meyakinkan bahwasanya seperti netizen, followers, itu teman-teman harus bisa memastikan bahwasanya teman-teman itu punya value atau nilai. Nah, kalau teman-teman satu punya personal branding, teman-teman punya unik personal, nah itu yang disebut tadi endorse, terus yang bisa disebut lagi bisa jadi influencer dan lain-lain. Nah, produktivitas kita di masa PPKM ini jangan ini digunakan menjadi kalau kita bicara aspek hukumnya, jangan sampai menjerat jari jempol yang nantinya akan menjerat teman-teman terhadap Undang-Undang ITE. Nah, kita juga harus bisa menyikapinya di masa PPKM ini. Biasanya kita sekarang ada di dalam satu masa yang kita harus mengikuti program pemerintah, membantu pemerintah untuk memutus mata rantai, dan kita sebagai kaum milenial dan anak-anak muda, kita berperan aktif. Dan saya kurang sepakat ada yang slogan mengatakan rebahan saat ini adalah cara terbaik milenial. Itu salah. Sebenarnya bukan rebahan yang dimaksud di situ, bukan cuma tidur-tiduran, main game, dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan platform teknologi untuk menjembatani teman-teman berkreasi, berproduktivitas yang menghasilkan tadi yang saya sebut pundi-pundi. Nah, teman-teman jangan sampai teman-teman menciptakan jangan sampai teman-teman hanya mengikuti perkembangan teknologi tapi tidak ikut di dalamnya gitu. Contoh, teman-teman punya Instagram. Teman-teman pasti dong followers, follow teman-teman yang influencer, terus akun-akun yang bisa disebut menginspirasi dan lain-lain. Nah, sekarang kita balik teman-teman. Teman-teman harus bisa menciptakan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman harus punya satu keunikan. Teman-teman mau kemana nih arahnya? Apa kita mau fokus kepada pariwisata kah? Kita mau fokus sama penanganan COVID kah? Atau kita mau fokus terhadap pengamat kebijakan publik kah? Nah, tapi ini jangan direspon dengan teman-teman mengatakan di dalam media sosial melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Contoh, ada satu postingan, contoh teman-teman melihat nih kebijakan PPKM diperpanjang dan lain-lain. Dan teman-teman karena semangat energiknya tinggi, jadi di jempol itu udah nggak bisa lagi dikontrol. Nah, PPKM ini gini dan lain-lain, membuat satu paradigma yang merugikan seseorang atau institusi. Nah, nanti ini mungkin akan dibahas oleh Bang Kurniawan lebih ke situ. Nah, saya lebih ke teman-teman anak-anak muda, ayo kita sama-sama berproduktivitas, memanfaatkan teknologi sebagai salah satu platform untuk menciptakan satu karya yang nantinya akan berujung pada profit atau keuntungan value, baik secara nilai ataupun secara personal. Mungkin itu teman-teman dari saya. Sekali lagi saya apresiasi kegiatan ini. Teman-teman muda, yours dangerous, muda tapi berbahaya. Tapi bukan berbahaya dalam arti kita ini sebagai anak muda, kita harus punya powerful, kita punya kekuatan yang mana nantinya ini akan menjadi satu semangat spirit baik di daerah maupun di tempat-tempat kita sendiri. Kita mencontohkan bagaimana menerapkan dan membantu pemerintah dalam arti melakukan penanganan COVID-19, terus memutus mata rantai, teman-teman stay at home dengan produktif dan memanfaatkan teknologi serta platform-platform yang ada untuk mencari pundi-pundi menambah nilai teman-teman itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya nggak bisa lama, masih ada kegiatan, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke Kak Al, sedikit bertanya ya Kak ya, kita sedikit sharing ini Kak. Seperti yang tadi Kakak sampaikan, itu kita menggunakan platform untuk menghasilkan pundi-pundi dolar gitu ya Kak ya. Nah, gimana nih ya Kak, kita sebagai anak-anak muda yang tentunya udah 2 tahun ya mengalami masa pandemi seperti ini, kayak kita menggunakan sosial media, contoh kayak Instagram gitu Kak. Instagram, YouTube, dan saya yakin kayak teman-teman di sini beberapa itu
ada nih kayak niat mau coba deh menggunakan sosial media untuk berkreasi kayak gitu, tetap ada kegiatan, tapi terkadang niat itu hanya timbul di awal gitu ya, kayak belum terrealisasi, hanya ide, tapi udahlah kayaknya nggak bakal ada yang subscribe nih, nggak bakal ada yang nonton, nggak bakal ada yang like gitu. Nah, saya ingin minta sharingnya nih Kak, dari Kak Al sendiri, gimana sih caranya untuk mempertahankan untuk tetap produktif gitu Kak. Jadi tidak hanya niat, tapi untuk konsisten gitu untuk melakukannya, sehingga benar-benar kita menghasilkan pundi-pundi gitu Kak. Mungkin itu jadi kendala sih buat teman-teman di sini, kayak udah langsung pesimis gitu sama keadaan Kak. Oke, bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya sebelum kita membuat atau bermain di dalam teknologi itu untuk mendapatkan pundi-pundi itu sendiri, kita harus melakukan analisa atau riset pasar atau riset kondisi saat ini. Nah, teman-teman bisa menjadi satu influencer yang mana meyakinkan teman-teman kita harus mengedukasi baik followers dan lain-lain, cuman didasari dengan sifat inovasi. Jadi teman-teman contoh kemarin yang waktu 17 Agustus salah satu video viral yang dia melakukan pergantian wajah dengan kalau tidak salah sekitar 7 budaya yang diganti segala macam, dan itu menarik teman-teman dari netizen. Jadi yang pertama teman-teman, kita harus paham dulu dengan kondisi. Jadi teman-teman kalau membuat satu konten itu paham dulu dengan basically-nya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini maunya gimana nih? Maunya mau pasar risetnya mau pariwisata, mau jadi influencer kah, mau jadi apa? Nah, yang penting harus sesuai dengan personal teman-teman dulu. Kalau teman-teman nggak bisa berbicara di depan layar, teman-teman bisa kayak bicara buat satu konten yang puitis, nanti voice recordnya suaranya di record, terus nanti dibuat kayak slide-slide gitu. Yang sekarang kita dituntut dengan inovasi dan kreativitas. Jadi untuk meningkatkan konsistensi itu sendiri teman-teman harus yakin dulu nih, harus paham, harus mengenal diri sendiri, know your personal gitu loh. Kita harus kenal dulu diri sendiri. Kalau kita nggak bisa berbicara di depan orang banyak, jangan itu kontennya. Jadi kalau teman-teman biasa di balik layar, ayo kita buat satu animasi, kita buat satu kreasi yang teman-teman nggak harus muncul di layar. Nah, nanti setelah teman-teman sudah dapat segmennya atau sudah dapat tempatnya, cycle-nya, nah nanti teman-teman sudah naik lagi satu step, bagaimana meningkatkan followers, bagaimana meningkatkan nah itu teman-teman, mungkin itu. Itu di mute. Nah. Terima kasih Kak Al buat sharingnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, akan kami beri waktu. Kita akan buka 3 sesi, 3 bagi petanya yang ingin bertanya. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang ingin langsung bertanya nih sama Kak Al? Kak, gimana untuk mengetahui kondisi yang ada di sekitar kita gitu? Atau gimana Kak untuk saya bisa mengenali lingkungan saya? Boleh teman-teman, atau teman-teman punya kendala yang sudah mulai masuk nih di dunia digital gitu ya, di dunia teknologi, terus ada kendala-kendala, boleh ditanyain gitu teman-teman. Apakah ada? Jadi teman-teman sebenarnya dengan teknologi ini kita mampu berkembang gitu teman-teman. Memang di dunia nyata kita sangat dibatasi, apalagi dengan adanya PPKM yang terus-menerus diperpanjang ya teman-teman. Tapi dengan dibatasinya ruang kerja kita bukan berarti membatasi kita di bidang teknologi teman-teman. Di bidang teknologi ini kita mampu berkarya. Jadi sekarang ini bukan lagi zamannya masalah, tapi karya dan karya teman-teman. Mau itu karyanya bagus, viral, atau jelek di mata netizen dan lain-lain, tapi kalau kita terus-menerus melakukan, suatu saat itu akan menghasilkan pundi-pundi. Jadi fokusnya lakukan aja, dan yang lain-lain itu kayak bonus gitu teman-teman. Apalagi nih banyak anak muda ya, anak SMA, mungkin kalian nggak asing lagi sama yang namanya teknologi, mulai belajar, mendapatkan
ilmu, semua kita dapatkan dari internet. Nah, apa salahnya kita gunakan juga internet ini untuk kita berkarya gitu, teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, pada Kalnya? Kal ini seorang penggerak anak muda, teman-teman. Jadi kita langsung bersyukur nih, kayak pembicaranya salah satu penggerak anak muda nih di Lampung. Gitu. Beliau banyak kegiatan yang membangun gitu, teman-teman. Ayo, ada yang mau bertanya, teman-teman? Tentang apa nih, Kak? Tentang produktivitasnya, teman-teman. Ada kendala nggak kalian? Gimana sih caranya? Atau apa kendalanya? Boleh ditanyain ke Kaalnya. Saya mau bertanya, Kak. Ya, Saya coba. Kevin dari 12 IPA 4 Semenju. Kan ini kita kalau sekolah ini kan, Kak, kita online gitu. Ada juga kawan-kawan kendala HP, ada juga yang kawan-kawan kendala paket. Kayak mana cara kita ngedesak pihak sekolah untuk lebih solusi daripada menuntut bayar SPP gitu, Kak? Paham nggak, Kak? Pakai masker dong. Corona. Zona hijau. Harus kena culik. Zona hijau. Ya. Kita tampung ya. Saudara Kelvin. Gimana, Kal? Itu memang siapa tadi namanya Kelvin ya. Kelvin, jadi pelajar itu salah satu penggerak dan penggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau hanya bentuk penghambatnya itu kita akan balik kilas lagi dan kita tidak akan maju. Sebenarnya kalau ada penghambat itu menjadi satu itu tadi motivasi, harus ada kolaborasi dan harus ada inovasi. Teman-teman kalau nggak punya yang handphone Android, teman-teman harus bisa lakukan satu gagasan baru. Ini kita bicara, saya sekupnya hanya bicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi di masa PPKM. Nah, untuk memanfaatkan itu kita harus punya produktivitas dulu, teman-teman. Jadi saya nggak berbicara tentang skup bagaimana solusinya, saya juga karena itu bukan ranah saya. Tapi saya lebih menitik beratkan bahwasanya teman-teman pelajar ini adalah salah satu generasi anak muda Indonesia yang nanti kita akan bergantian memimpin bangsa ini. Nah, jadi sekuat apapun teman-teman di daerah, di Aceh harus bisa menanggapi dilema-dilema yang terjadi saat ini. Mungkin itu kayak seperti kuota handphone dan lain-lain, itu sepertinya sudah menjadi isu nasional lah yang saya sebut begitu. Nah, tapi kita harus paham dan sadar teman-teman sekarang mempunyai kesehatan, mempunyai semangat, mempunyai spirit, dan teman-teman tidak boleh lagi anak muda itu kuncinya tidak boleh mengeluh. Jadi kalau anak muda mengeluh, bagaimana keadaan kondisi bangsa kita ke depan? Kalau dengan kondisi saat ini bangsa yang sedang berjuang, anak mudanya ngeluh nih. Nah, itulah jadi saya sering mengatakan pada teman-teman anak-anak muda di Lampung, kalau cuma bicara tentang kuota, cuma bicara tentang fasilitas, kita jangan bicara untuk menuntut satu institusi, tapi kita tuntutlah diri sendiri untuk meningkatkan dan memaksimalkan produktivitas kita sendiri. Nah, lebih ke situ. Jadi teman-teman harus, apalagi anak muda, harus bisa berkarya, jangan cuma menuntut, tapi harus melakukan inovasi dan kreativitas di masa PPKM. Semangat, Kelvin. Jangan mudah menyerah, anak muda harus semangat. Iya, Pak. Semangat, Pak. Walau dipatahkan kaum tua, Pak, tetap semangat. Nah, itu. Nanti Aduh, Kevin. ya, betul. Semua akan bergantian, Kelvin. Nanti, Kelvin kalau sudah menjadi satu pemimpin, Kelvin harus ingat, dulu di masa saya kesulitan di bicara kuota dan fasilitas. Nah, ketika Kelvin nanti memimpin, jangan lagi kesalahan ini akan diulangi di masa-masa selanjutnya. Siap, Pak. Siap, Pak. Begitu. Ya, Kal. Terima kasih. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Kak, nama saya Cornelis Martin Siregar. Saya ingin bertanya. Ya.
kan kata Bapak tadi, beberapa tahun ke depan kami akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimana mungkin kami dapat memimpin jika kami terkendala oleh masa pandemi ini? Dan pelajaran kami itu, ya dipelajarinya cuma daring, dan rata-rata hampir tidak semua guru, tapi rata-rata cuma memberikan tugas doang. Gitu, Bu. Bu, Kak. Hidup pelajar. Hidup pelajar, luar biasa. Sekolah malas kau. Luar biasa Cornelius Siregar. Asli orang Medan ini, Horas. Jadi teman-teman, apa namanya, ini sih memang menjadi dilema juga di masa PPKM ini ya. Apalagi teman-teman pelajar, mahasiswa juga terdampak lah untuk bagaimana proses meningkatkan kualitas pendidikan yang sedinamis, yang cepat sekali berubahnya. Nah, teman-teman juga ini harus menyadari bahwasanya kampus atau sekolah hanya mengajarkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis atau edukasi. Di luar itu, teman-teman, kalau di pelajar, saya dulu ikut di dalam OSIS. Saya juga ikut di dalam pramuka. Nah, itu teman-teman. Jadi pemimpin itu tidak ada kualifikasi yang misalnya teman-teman harus sekolahnya sekolah negeri tinggi di Jakarta, atau teman-teman harus sekolahnya tinggi di misalnya di mana di ibu kota. Nah, jadi pemimpin itu bukan karena dia dilahirkan. Kalau saya tadi malam nonton seorang mereview seorang Bung Hatta, dia itu bukan dilahirkan sifat pemimpinnya, tapi dibentuk dan terus dibangun. Jadi pemimpin itu tidak harus dia memiliki pendidikan yang memang disebutnya layak. Teman-teman daerah juga bisa menjadi pemimpin. Nah, kalau teman-teman sekarang kita di masa PPKM ini hanya diajarkan berdasarkan pembelajaran daring dan lain-lain. Teman-teman harus bisa melakukan inovasi. Contoh, kalau guru atau dosen memberikan baca ayam adalah ayam, teman-teman jangan langsung ditelan ayam adalah ayam. Jadi teman-teman bisa melakukan inovasi itu, bisa melakukan kolaborasi dari bahasa ayam itu sendiri. Nah, itulah dibutuhkan pemimpin. Bagaimana menciptakan dinamisasi, kolaborasi di masa dan di situasi yang sulit saat ini. Jadi kita juga harus paham dan sadar, teman-teman. Anak-anak muda sekarang semuanya, wah ini menjadi saya bilang ujung tombak lah. Karena anak-anak muda sekarang itu lebih banyak mengkonsumsi teknologi. Nah, kalau anak-anak mudanya bisa melakukan mengkonsumsi teknologi, contohnya nanti teman-teman sudah berbicara main Instagram dan lain-lain. Teman-teman kan bisa melihat satu toko, teman-teman bisa melakukan browsing satu toko, bagaimana toko itu menjalankan satu organisasi atau menjalankan satu institusi. Teman-teman bisa menjadikan itu motivasi. Jadi sekali lagi saya katakan, teman-teman, di masa PPKM ini dengan proses banyaknya pendidikan dan pembelajaran yang berubah dinamis, teman-teman harus melakukan menanggapinya dengan berbicaranya melihatnya dari kacamata luas. Nah, jadi teman-teman harus pemuda itu adalah, saya yakinkan teman-teman nanti akan bergantian memimpin baik skala organisasi kecil atau besar, karena apalagi kita berbicara tentang keyakinan, laki-laki adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu cukup dua orang, teman-teman. Harus ada yang dipimpin, harus ada yang memimpin. Itu yang sudah dikonsep oleh pemimpin. Mungkin begitu. Siapa tadi? Siregar, Horas. Pak, izin Pak, mau nanya kembali lagi. Tadi kan Bapak bilang, ya pemimpin itu ya bisa juga yang memang pendidikannya layak gitu, Pak. Bagaimana mungkin, Pak, kami para pelajar, Pak, kan diberikan cuma tugas doang tuh. Terus kami pengen nilai kami juga sempurna. Dan cuman gurunya yang cuma ngasih tugas doang itu kan membuat semangat pelajar ini, Pak, menurun ya. Dalam hati mereka atau pikiran mereka, cuma tugas doang, nggak ada edukasinya, malas ngerjain gitu, Pak. Bagaimana mungkin mereka dapat nilai yang bagus
Sedangkan kalau mau masuk kuliah, dia harus nilai yang baik, Pak, gitu. Padahal di pas pelajaran tersebut dia sudah malas karena cuma diberikan tugas doang, nggak ada edukasi gitu, Pak. Gini, Pak. Ya, betul. Dan tadi saya katakan teman-teman juga harus dinamis, jangan cuma banyak menuntut. Nah, dari guru-guru yang sudah memberikan ilmu itu, teman-teman harus menyikapinya secara menyeluruh. Jadi kalau ibu bapak guru kita memberikan tugas, teman-teman harus meresponnya dengan positif dulu, supaya ilmu yang disampaikan diterima. Kalau dari sugesti teman-teman sudah menolak apapun itu, teman-teman tidak akan masuk ilmu yang baru. Nah, untuk menciptakan satu pemimpin itu bukan hanya dari kegiatan belajar mengajar. Jadi teman-teman itu di luar itu mungkin harus ada. Nah, itu tugas teman-teman nih kalau mau belajar menjadi pemimpin. Contoh, ada guru A itu memberikan satu pembelajaran, satu materi. Nah, di dalam satu grup atau di dalam Zoom seperti ini. Nah, teman-teman coba belajar menjadi pemimpin. Misalnya contoh kayak Cornelius Siregar tadi. Teman-teman, setelah nanti ini saya akan buat satu diskusi, kita akan diskusi dan saya akan buat challenge buat teman-teman bisa menyelesaikan tugas ini secara personal. Nah, jadi teman-teman setelah ditutupnya pembelajaran oleh guru, teman-teman harus buka pembelajaran yang baru, satu ruangan baru untuk diskusi. Nah, itulah yang disebut inovasi tadi, teman-teman. Ketika teman-teman diberikan satu materi A, jangan langsung ditelan A. Teman-teman harus melakukan inovasi. Nah, inovasi berbasis edukasi. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Pemuda adalah salah satu tolak ukur suatu negara di dalam keberhasilan dan pendidikan juga. Teman-teman adalah generasi penerus bangsa. Kalau teman-teman bisa menyikapi ini dengan kedewasaan, teman-teman bisa menyikapi pembelajaran yang diberikan guru dengan keterbukaan hati. Nah, mungkin teman-teman akan menciptakan satu inovasi dan menciptakan satu kreativitas untuk menyikapi apa yang diberikan oleh guru atau dosen. Oke, terima kasih Kak Al. Gimana? Terjawab Kak pertanyaannya? Kak, izin Kak, bisa tanya lagi nggak Kak? Kevin. Mungkin Bisa nggak, Kak? lagi ya, satu pertanyaan lagi. Sebutan Glenn. Gini Kak, untuk kakak apa tadi? Lupa aku. Bang Al. M. Al-Fusar. Untuk Bang Al. Jadi gini, kata Abang kan tadi untuk jangan menelan mentah-mentah yang dikasih guru itu A. Terus kita harus bisa mengapakan itu kepada teman-teman, tapi nggak ke A itu lagi. Gimana? Lupa aku. Jangan menelan itu AA kan Bang. Maksudnya kita ajak lagi kawan-kawan kita yang lain untuk bisa mengapai materi itu kan Bang. Nah, coba kasih tahu sama kami caranya Bang, biar bisa memahami isi kepala anak ambis ya Bang, yang susah untuk diajak kerjasama Bang. Makasih Bang. Ya, ini bagus juga pertanyaannya. Bagaimana memilah dan memilih nih konsep yang diberikan guru yang diterima dan akan dileburkan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, guru Bapak Ibu guru kita itu sebenarnya salah satu contoh dan salah satu pemberi inspirasi lah teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau diberikan konsep pembelajaran itu biasanya bentuknya bisa PowerPoint, bisa PDF, ya kan? Jadi teman-teman Bapak Ibu guru kita itu melamparkan grup, bisa melalui Zoom atau WA group. Ini teman-teman ada tugas. Nah, yang saya katakan tadi, tugas itu kan satu buletan, namanya produk pendidikan, atau produk-produk yang misalnya sudah ada pertanyaan, sudah wacana, bawahnya pertanyaan. Nah, teman-teman ini jangan langsung menelan, oh apa yang pernyataan, terus ada pertanyaan, jangan langsung ditelan mata-mata. Artinya ini dileburkan lagi, nanti diskusi di dalam satu ruangan baru. Contoh nanti guru, misalnya contoh ya, hari ini saya berikan tugas A pada teman-teman. Nah, teman-teman itu jangan menjadi seorang yang apatis. Nah, yang penting saya sendiri selesai. Yang penting teman-teman terserahlah mau selesai atau enggak. Nah, tapi teman-teman di sini diuji. Nah, bagaimana menciptakan satu kolaborasi di dalam di dalam pembelajaran itu.
Nah, contoh tadi kayak si Kelvin, setelah nanti guru sudah menyampaikan materi A, Kevin tuh punya inisiatif. Ayo teman-teman, setelah dari sini saya akan buka ruangan atau saya akan memberikan satu link platform dari Zoom atau WA Group. Nah, nanti kita akan bahas di situ teman-teman. Jadi yang saya maksud akan jangan ditelan A itu dilebur lagi dengan teman-teman. Jadi jangan sampai anak-anak teman-teman ini merasa apa yang diberikan itu wah bosan nih Bu segala macam. Karena sekali lagi teman-teman anak-anak muda adalah generasi bangsa. Apapun bentuknya, apapun kondisinya, teman-teman harus punya rasa dinamisasi, rasa fleksibel, harus bisa melakukan menerima segala perubahan yang terjadi secara cepat. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Al. Mungkin untuk tanya jawabnya kita stop dulu ya adik-adik. Kita akan next ke pembicara selanjutnya. Untuk materi ini intinya itu ya teman-teman, kita jangan terfokus sama satu masalah dan satu kendala. Ketika kita mendapat satu kendala, jadikan itu sebagai tangga untuk kita next, untuk kita lanjut gitu teman-teman. Disitulah titik poin tetap produktifnya. Jadi dengan banyaknya masalah yang ada dan kendala, kita jadi sebagai motivasi untuk tetap kreatif gitu. Dan untuk Kelvin sendiri dan Cornelius tetap semangat di sekolahnya, dan ketika ada materi-materi atau tugas-tugas yang disampaikan oleh guru, jangan terfokus hanya pada tugas tersebut. Fokusnya tugas selesai, sudah. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika guru memberikan tugas, fokus kita itu apa sih yang akan saya dapat dari tugas ini. Jadi paradigmanya itu yang seperti kata Kal tadi bilang, paradigmanya diubah, bukan hanya semata-mata tugas selesai, tapi apa yang akan saya dapat. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak hanya menuntut, tapi kita juga berkontribusi, kita juga memberikan sesuatu yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri minimal gitu teman-teman. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Kak Al buat sharingnya ya Kak ya, yang sangat luar biasa, yang memotivasi kami sebagai anak muda untuk tetap produktif, untuk tetap berkarya menggunakan teknologi yang ada. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Kak. Terima kasih Kak Al. Terima kasih Kak Al. Terima kasih. Sehat selalu Kak. Terima kasih. Kita akan masuk nih ke pembicara kedua yang gak kalah luar biasanya. Beliau adalah seorang pakar hukum teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, kita tidak melenceng dari norma hukum, norma-norma negara, sehingga kita tetap berada di dalam kondisi yang benar. Jadi kan banyak tuh yang viral di media sosial, banyak anak muda yang berkarya, tapi karyanya itu melenceng dari norma-norma kenegaraan gitu teman-teman. Nah, maka dari itu, selain untuk tetap produktif, kita juga harus tahu nih dasar hukum di negara seperti apa, sehingga kita dapat berkolaborasi tanpa melanggar aturan-aturan yang sudah ada gitu teman-teman. Apalagi zaman PPKM seperti ini ya teman-teman ya, banyak sekali batasan-batasan yang mungkin kita tidak paham. Nah, maka dari itu kita akan dengarkan sharing dari Bapak yang sangat luar biasa. Mungkin boleh kita sapa dulu ya pembicara kita. Halo Pak. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Kurniawan. Ya, halo. Waalaikumsalam Pak. Oke, waktu dan tempat langsung saya persilahkan Pak untuk Bapak boleh sharing kepada teman-teman. Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan dialog ya atau diskusi berkenaan dengan yang bertemakan tetap produktif dan kreatif di masa PPKM. Yang saya hormati para adik-adik panitia semua. Suatu kehormatan saya dapat diundang ya, berkesempatan untuk saling berbagi untuk anak-anak kita, calon generasi pemimpin masa depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Mudah-mudahan kesiapan kalian ini juga ini bagian daripada untuk perubahan baik di masa mendatang. Yang saya hormati anak-anak kami semua yang ada dari seluruh penjuru Sumatera ya. Jadi saya diberikan
kesempatan untuk memberikan materi berkenaan dengan tetap produktif dan kreatif di masa PPKM. Tentunya dalam kaitannya dalam isu hukum. Yang dapat saya mengatakan adalah pertama, pemberlakuan status PPKM. Ya, dulunya kan sebelumnya kan ada PSBB itu di Jakarta ya. Jakarta dan beberapa kota besar itu ada pembatasan sosial berskala besar. Selain itu di luar daripada Jakarta ada pembatasan sosial berskala kecil dengan berbagai ragam nama. Sampai saat ini PPKM di seluruh Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa negara punya tanggung jawab untuk mesejahterakan rakyatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mesejahterakan kehidupan rakyat. Nah, di masa pandemi negara ingin melaksanakan tanggung jawab itu karena pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 ya, tahun lalu ya, dimulai dari bulan Desember 2019 sudah marak terjadi, tapi baru heboh kemudian ke Indonesia, kemudian ke Aceh khususnya, maka beberapa daerah Sumatera itu adalah pada awal bulan Januari 2020. Nah, pandemi ini menuntut pemerintah untuk ambil tanggung jawab secara penuh untuk mengendalikan penyakit yang tidak terkendali ini, yang terlalu mudah penyebarannya dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan pemberlakuan dengan melakukan karantina. Ya, kita ketahui karantina itu macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina teritorial, sampai kepada lockdown atau karantina negara. Nah, pemberlakuan karantina ini, dari pemberlakuan dalam setiap jenis klasifikasi kekarantinaan ini, tentunya memiliki konsekuensi dan tahapan-tahapan situasi. Tidak boleh langsung lockdown negara. Ya, menurut undang-undang, kita ada undang-undang tentang kekarantinaan. Ya, tahun 2018 kalau nggak salah saya, hasil perubahan, itu ada undang-undang tentang kekarantinaan, ada melakukan klasifikasi, setidaknya ada 4 atau 5 klasifikasi karantina. Nah, salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar dan PPKM. Memang tidak ada nama nomenklaturnya PPKM. Ini kan bentuk variasi ya, PPKM ini kan variasi yang kemudian muncul, tetapi yakinlah bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kita semua yang pertama, jangan terlalu mudah untuk mendapatkan berita-berita hoax. Satu, bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk membatasi gerakan-gerakan sosial kita, ya, beberapa tindakan dalam situasi yang memang tidak ada pilihan lain. Memang karena kondisi pandemi ini, negara ingin melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak hanya dari ancaman perang, tapi juga dari ancaman penyakit pandemi. Nah, ini yang terjadi hari ini, wabah. Kalau wabah kan teritorial ya, ini pandemi seluruh dunia global. Jadi salah satu langkah oleh pemerintah adalah pemerintah memberi vaksin untuk melakukan penyuntikan secara massal, secara gratis, gitu ya. Itu kan butuh tanggung jawab. Di sisi lain kemudian juga tidak cukup dengan itu, kemudian di backup dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan, pembatasan gerakan aktivitas manusia. Tentu dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut berupa pembatasan, tentu ada semacam dalam situasi tidak normal ini ada banyak aktivitas kita merasa dikekang aktivitas kita, tapi yakin yang dapat saya kemukakan adalah bahwa yakin pembatasan itu tidaklah dengan maksud untuk kemudian menderitakan rakyatnya. Tentu negara ini, pemimpin ini kita pilih melalui formasi suksesi politik dengan biaya yang tidak rendah, dan mereka itu adalah memiliki legitimasi atas nama rakyat dan untuk rakyat. Jadi hoax harus kita jangan mudah mendapatkan hoax ya. Nah, sekarang adik-adik selaku pelajar ya, apa yang harus dilakukan? Ya, tidak hanya adik-adik ya. Di masa PPKM ini gerakan kita dibatasi, tapi yakin itu dengan tujuan baik. Tapi apakah dengan gerakan yang dibatasi itu tidak hanya pelajar ya yang dibatasi aktivitas pendidikan mulai dari offline saat ini menjadi online, atau kemarin sempat mix kemudian menjadi offline lagi, termasuk kampus ya. Kita kemarin offline, kemudian mix, kemudian terakhir offline lagi karena pandemi di Aceh semakin menunjukkan peningkatan korban yang terus meningkat trennya. Nah, dampak ini tidak hanya dirasakan bagi dunia pendidikan, tapi juga dirasakan oleh seluruh profesi. Ya, dirasakan tidak hanya dirasakan oleh dunia pendidikan di seluruh level, tetapi juga dirasakan oleh seluruh profesi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dengan status PPKM ini membuat kemudian kita menyerah? Tentu tidak. Nah, kita tahu bahwa dengan menggunakan media sosial yang berkembang saat ini ya, banyak media sosial, Twitter, Facebook,
apalagi tuh, ya kan IG, Zoom meeting, ya, webinar, ya, yang bisa kita melakukan Zoom, itu bisa kita jadikan semacam alternatif agar meskipun PPKM, tetapi berbagai media sosial ini dapat kita jadikan sebagai alternatif untuk agar berbagai aktivitas kita tadi itu yang tidak dapat berjalan dengan normal di situasi tidak normal ini tetap bisa dilaksanakan. Bahkan dalam beberapa hal tertentu dengan menggunakan media sosial justru malah mengefektifkan. Contoh misalnya dagang. Kalau dagang kita dulu misalnya hanya menggunakan galeri, tetap menggunakan galeri fisik, ya. Tapi dengan media sosial kita bisa mengupload di galeri virtual, ya kan? Orang bisa melihat langsung etalase dunia maya kita, tanpa harus melihat etalase tempat pajangan di dunia fisik, ya. Nah itu, di dunia pendidikan juga untuk seluruh level saat ini ada Zoom yang kita bisa gunakan proses belajar mengajar melalui Zoom. Dan kita ada tampilan share screen yang kita juga bisa tampilkan untuk bisa mendistribusikan ide atau gagasan kita kepada orang lain, ya, dan itu nanti bisa diakses oleh peserta. Nah, itu dia. Jadi situasi PPKM ini kalau menurut saya, ya, situasi pandemi ini, ya, tidak hanya PPKM. Pandemi yang terjadi apakah dengan status pemberlakuan kekarantinaan yang dengan status PSBB atau status karantina rumah, karantina rumah sakit, wilayah, ya kan, ataupun saat ini dengan status PPKM, itu ternyata justru malah ini mendorong kita dari yang semula masyarakat Indonesia ini gagap teknologi menjadi melek teknologi, ya kan? Karena situasi yang menuntut kita untuk kemudian kita nggak mungkin dengan PPKM, ya, dengan status pandemi membuat kita terhenti aktivitas, karena walau bagaimanapun aktivitas kehidupan kita berbangsa dan bernegara termasuk juga berpendidikan, berprofesi itu kan harus dilakukan. Jadi akan muncul dalam situasi ini yang kemudian akan menggembleng kita untuk bagaimana dalam situasi yang serba dibatasi, tapi kita tetap bisa melaksanakan aktivitas. Nah, jadi muncullah kemudian dorongan kemudian kita belajar nyentuh teknologi. Ya, dari awalnya tentu kocar-kacir, ini nggak tahu bagaimana masuk dengan Zoom. Kita tanya sama kawan-kawan dan lain sebagainya. Jadi akan muncul kreativitas. Karena kecenderungannya manusia, dia itu ketika dia berada pada zona aman, otomatis dia nggak akan pernah berpikir untuk maju. Zona semua serba nyaman, bisa diakses, ya. Jadi kalau dengan adanya dengan adanya situasi atau kondisi sulit, itu yang kemudian membuat orang untuk kemudian naik kelas dalam aktivitasnya. Saya sendiri secara pribadi merasakan dunia Zoom ini sangat menguntungkan dari sisi pendidikan, karena dengan kalau misalnya kita mau melakukan event, ya, membuat event diseminasi hasil riset, atau kita ingin memperluas atau mendistribusikan gagasan kita kepada orang yang lebih luas untuk bisa hadir dengan tanpa dibatasi ruang dan waktu, ya kan? Ternyata dia Zoom ini sangat mudah dengan biaya ringan, ya kan? Ya kan, dengan biaya ringan, kemudian bisa diakses oleh masyarakat seluruh dunia bahkan dimanapun dia, asalkan tahu meeting ID dan password-nya. Ternyata jauh lebih murah dan mudah. Bayangin kalau pandemi tidak terjadi dengan berbagai status kekarantinaan yang ada, tentunya kita masih terjebak dalam berbagai aktivitas yang sifatnya itu tradisional. Harus seminar, mikirin sewa tempat, ya kan, sewa gedung, ya kan, sewa gedung, kemudian narasumber pun yang hadir yang kita undang tuh hanya bisa narasumber lokal, narasumber dari luar daerah kan memakan biaya transportasi, akomodasi, ya kan, honor. Ternyata dengan pola Zoom ini, Zoom bisa jadi sebagai salah satu alternatif kita untuk bisa globally, tidak hanya kemudian nationally, globally. Kita bisa mengundang para narasumber dari seluruh belahan dunia, ya, jangankan seluruh Indonesia, seluruh belahan dunia kita bisa undang narasumber dan kita bisa dipertemukan dalam satu ruang di dalam ruang maya, ya kan, dipersatukan dengan berbagai daerah, ya, berbagai belahan di waktu yang berbeda. Jadi ini yang menurut saya di awal setiap perubahan itu pasti sulit, ya. Ketika kita ingin memasuki ke dalam suatu ke dalam melakukan suatu aktivitas di luar daripada yang kebiasaan kita, tentu diawali dengan kesulitan. Tapi bahwa yakin bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah bagian daripada ujian kita apabila kita sabar, disiplin mengikuti untuk mengikuti perubahan itu, tentu nanti akan ada kita beradaptasi, ya kan? Nanti kemampuan beradaptasi beda-beda, ada yang cepat, ada yang mudah, gitu ya. Nanti kita akan naik kelas ternyata jauh lebih efektif lah menggunakan Zoom ini, gitu ya.
Sehingga ketika situasi kembali normal, tidak menutup kemungkinan kita merindukan suasana apa? Kita udah malas kembali ke dalam dunia yang offline, ya kan? Kita merindukan tampilan-tampilan seperti ini. Jadi itu menurut saya. Nah, kalian kita semua selaku dalam dunia pendidikan, terutama adik-adik ya, ini adik-adik SMA ya, gabung ya, ya. Iya Pak. Ya. Iya ada SMA Pak. Campur lah. Oke, katakanlah campur. Tapi yang jelas bagi seluruh profesi, termasuk juga untuk seluruh level pendidikan, kita tetap bisa produktif dan kreatif di masa PPKM, ya kan? Dengan menggunakan berbagai media sosial. Justru situasi sulit ini, situasi yang serba aktivitas kita dibatasi, baik dibatasi waktu, jarak, ya kan? Ya kan? Kita harus ada surat vaksin untuk keluar daerah, ya, keluar negeri mungkin dibatasin. Ya justru malah situasi PPKM pandemi ini yang mendorong kita untuk kemudian siap kita tampil sebagai generasi yang berteknologi, yang punya wawasan, selain punya wawasan luas, tapi kita juga kemudian mampu menggapai mengikuti teknologi, ya sehingga segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah itu tentunya ada hikmah. Nah, hikmah pandemi itu salah satunya adalah kita semua hari ini masyarakat milenial. Kalau milenial oke lah, kalian memang masyarakat milenial dan akan lebih dari kami nantinya. Saya sendiri secara pribadi justru malah baru bisa Zoom ini pada saat di masa pandemi. Di masa pandemi, dan ternyata jauh lebih efektif dalam mendiseminasikan gagasan kita dengan menggunakan pola Zoom meeting ini. Ada Facebook, kita update kemudian bahan-bahan kita dibandingkan ketika sebelum Zoom meeting. Sebagian besar dosen di Indonesia itu nggak lebih dari 50% yang menggunakan Zoom meeting sebelum pandemi. Situasi ini yang mendorong kita. Jadi itulah yang disebut dengan hikmah, bahwa tidak setiap situasi terburuk sekalipun yang menimpa hambanya, termasuk negara kita hari ini, bukan negara bahkan dunia, itu tentu ada hikmah. Situasi itu yang membuat kita kemudian menuntut untuk beradaptasi, baik yang secara cepat maupun secara berangsur, untuk tetap melakukan aktivitas meskipun situasi dengan segala aktivitas dengan segala pembatasan yang ada. Tapi satu tadi yang saya ingin pesankan, ya kan, jangan mudah termakan hoax yang pertama. Kemudian yang kedua, negara tentunya saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan janji kemerdekaan sebagaimana dicantumkan di dalam preambel ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yakin negara ini, pemimpin negara ini kalau memang tujuannya baik, itu akan kita turunkan bersama. Jangan takut kalian, ya kan? Walaupun saya jangan pernah khawatir, negara ini nggak akan berpikir yang terbaik pemimpinnya. Dia punya tanggung jawab, karena anak di sini nanti di negeri ini tempat mereka nanti menutup mata, lahir, berkarir sampai dengan menutup mata itu di negeri ini. Tentu sekorup-korup pun seorang pejabat, tentu dia ada porsi merindukan ketika di masa tua dia itu pemimpin negeri ini yang melanjutkan estafet itu dengan negara yang stabil. Ya kan? Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita bisa karena begini, berpikir positif itu akan mendorong kita menghasilkan karya-karya kreatif yang positif juga ya. Jangan kalau berpikir negatif tentang sesuatu, ya berpikirlah positif, ya kan? Karena pemikiran positif itu nanti yang akan membuka cara pandang kita lebih luas, lebih arif, dan kemudian ya kita tidak terjebak dengan berpikir positif, sehingga yang akan berdampak terhadap ya membuat kita kemudian frustasi dan tidak mengambil peran tanggung jawab sosial dan lainnya. Jadi tetap optimis bahwa yakin badai ini akan berlalu. Tentunya kita nggak tahu lagi berapa lama waktu yang tersisa, tapi tetaplah menggunakan tetap produktif dan kreatif dengan berbagai situasi serba pembatasan, dibatasi berbagai aktivitas sosial yang kita lakukan yang saat ini sedang terjadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita bisa masuk ke dalam sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Kurniawan, sharing yang begitu luar biasa, di mana teman-teman kita harus sharing dulu sebuah berita yang beredar di digital ya teman-teman, untuk tidak terjebak dalam berita hoax dan bahkan kita menyebarkan berita hoax tersebut. Itu ya teman-teman poin yang saya dapat. Dan yang kedua, itu saya senang sekali dari perkataan yang diucapkan oleh Pak Kurniawan, yaitu melakukan sesuatu yang baru dari yang biasanya kita lakukan, kita akan menemukan yang namanya kendala teman-teman. Nah, jika kendala itu ada, maka adaptasi pun bakal ada untuk menyelesaikan kendala itu gitu ya Pak ya. Ya. Jadi seperti yang tadi Kelvin bilang nih, kendalanya di kuota gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan adanya kendala ini kita akan menemukan adaptasi.
Nah, jadi jangan terfokus kepada suatu kendala, kepada suatu masalah gitu. Karena bakal banyak jalan untuk kita memecahkan masalah itu gitu, teman-teman. Yang penting kita terus optimis, lakukan, berkarya, dan tetap kreatif gitu ya, teman-teman. Dan saya akan buka sesi tanya jawab bagi 3 orang petanya. Saya persilahkan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya pada Bapak Kurniawan perihal materi yang disampaikan oleh beliau. Kak, saya ingin bertanya. Ya, Cornelius lagi nih. Gimana nih? Perkenalan lagi Kak, nggak usah. Langsung aja deh. Tadi kan Bapak ini bilang, dan Bapak ini menekankan bahwasannya di masa pandemi ini, apalagi masa PPKM ini, kami sebagai pelajar juga harus mengambil inisiatif kayak membuka usaha gitu di Instagram, WA atau gimana gitu. Jadi Kak, memang sebagian dari kami udah berpikir seperti itu Pak. Kak, cuman waktunya Kak. Waktu kami ya, kami kan pelajar, ya diberikan tugas-tugasnya pun agak banyak lah Kak tahu sendiri lah, Kakak kan sudah pernah juga SMA gitu. Apalagi masa pandemi ini. Dia kan, kalau pandemi ini Kak, beda sama yang offline ya. Kalau pandemi, ya kita harus mengerjakan tugas itu hari itu siap. Mau sampai jam berapapun pokoknya hari itu siap. Kalau offline kan, cuman pas pelajaran sekolah, pulang sekolah, ya udah mau dikerjain nanti malam, pokoknya besoknya harus siap gitu Kak. Jadi waktu luangnya itu Kak, gimana cara untuk membagi waktu luangnya gitu? Izin arahannya Kak. Oke, terima kasih ya Cornelius ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mengkoordinasi mengkoordinir waktu kita agar semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik gitu ya, Cornelius ya. Ya Kak. Pak Kurniawan, kami persilakan Kak. Oke, ini satu-satu aja ya, biar bisa betul-betul lebih appropriate ya, lebih tepat sasaran jawabannya dari satu pertanyaan, satu langsung saya jawab. Baik, itu dari Ananda Cornelis ya. Jadi begini Ananda Cornelis, bahwa apa namanya aktivitas kesibukan itu tidak akan pernah luput dari hidup kita sepanjang kita nafas masih hidup. Percaya nggak? Saudara misalnya benci dengan berbagai aktivitas sebagai pelajar, tidak belajar, kemudian memutuskan berhenti sekolah. Apakah kemudian tidak ada aktivitas? Pasti ada. Ya, jadi sepanjang nafas ini masih ada, kita pasti akan disibukkan dengan berbagai ragam aktivitas. Kapan aktivitas hidup kita nggak ada? Ketika kita sudah mati. Itu bukan pilihan yang direstui oleh Allah. Ketika kita memutuskan untuk mati karena kita benci dengan rutinitas. Nah, sekarang adalah pertanyaannya begini, caranya adalah bagaimana kita memang oleh karenanya aktivitas rutin itu adalah suatu konsekuensi ketika makhluk kita hidup. Itu satu prinsipnya. Nah, tinggal saja adalah bagaimana kita bisa menyiasati secara cerdas waktu sehingga dengan rutinitas yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik. Caranya adalah ya mengatur hal prioritas, ya, melakukan aktivitas yang penuh dengan hal-hal positif. TikTok itu nggak perlu, gitu. Jangan habiskan waktu terlalu banyak dengan TikTok, gitu kan? Mendingan kalian menghabiskan waktu hal-hal untuk membaca, karena itulah investasi kalian. Bukan cuma sekedar investasi mahasiswa, ya. Bukan hanya cuma sekedar mahasiswa, investasi pribadi pelajar bagi masa depannya, tapi juga bagi investasi bagi masa depan bangsa. Tapi coba bayangin, misalnya kita menghabiskan waktu main game dengan TikTok. Selain tidak kita berinvestasi untuk negara ini, kita juga tidak berinvestasi untuk masa depan kita dan orang tua kita. Ya kan? Oleh karena itu, game itu kalau nggak main tidak berdosa. Nggak usah main game lagi. Nggak usah main TikTok. Habiskan waktu dan kuota kalian itu, kuota mahasiswa itu untuk hal-hal positif, membaca, membeli jurnal-jurnal yang berbayar, membaca, habiskan kuota internet untuk hal-hal positif. Yang memang untuk membangun diri, ya kan? Ya, yang merokok, yang nggak usah merokok. Dia yang merokok itu mendingan untuk mendorong untuk kalian supaya mampu membeli kuota internet. Jadi memang sungguh dunia ini sangat kompetitif, semakin kompetitif ke depan. Manusia kalau yang cukup intelektual sekali belum tentu masa depan dia bagus, karena apa? Ditentukan dengan takdir, ya kan? Ya kan? Kita bagus intelektual sekali pun, tapi kita berkompetisi dengan kompetisi tinggi, belum tentu kita masa depan kita bagus karena
belum tentu kita ditakdirkan untuk itu, oleh apalagi kita kemudian takdir udah nggak jelas, kemudian kita habiskan waktu untuk hal yang kemudian tidak berinvestasi untuk masa depan kita, masa depan pribadi kita, keluarga kita, dan negara kita. Gitu. Nah, Jepang itu, masyarakat Jepang itu tidak, generasi muda itu dia tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan gaming. Jadi mereka habiskan waktu mereka itu hal-hal positif. Nah, kenapa Jepang kemudian tahun berapa itu dibom Hiroshima dan Nagasaki, dua pusat ekonomi dan militer mereka. Tapi mereka bisa bangkit dalam waktu singkat karena mereka punya masa depan. Ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, yang di Kaisar Jepang masa itu, ya kan, itu mengatakan tolong cek berapa guru yang tersisa. Nggak bisa masalah kerusakan ekonomi, karena bagi mereka ekonomi itu bisa dibangun dengan pendidikan. Jadi itulah pentingnya dunia pendidikan. Ya, Kaisar perintahkan coba cek berapa guru yang tersisa. Memang kita hari ini hancur lebur, tapi ke depan kita butuh waktu singkat. Ada pendidikan yang membuat kita kemudian untuk bisa bangkit dalam waktu cepat dan mengejar ketertinggalan ini. Jadi pendidikan bahasanya. Nah, oleh karena itu jangan habiskan waktu hal yang nggak perlu. Percayalah sebelum ada kecewa, karena masa muda itu adalah masa di mana kalian itu menggembleng mental kalian itu yang nanti akan berpengaruh dengan ketika kalian nanti masa kuliah dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi caranya adalah tentukan, prioritaskan jangan habiskan waktu untuk hal-hal positif saja. Otomatis waktu saudara itu akan lebih maksimal untuk saudara bisa atur secara rapi aktivitas rutin saudara, aktivitas kuliah saudara, aktivitas sekolah dan lain sebagainya, aktivitas bisnis. Karena apa? Karena waktunya sudah saudara habiskan untuk hal positif. Hal negatif itu kalaupun ada sisa nantilah barulah main gaming. Tidak salah memang, tapi tidak boleh menghabiskan sepanjang waktu atau berlarut. Sementara ada kita menghabiskan game, TikTok, waktu panjang, ya kan, baca Facebook, update status, tapi kita berinvestasi hal untuk masa depan kita. Nah, itu juga tidak bijak tentunya. Jadi manusia yang bijak itu adalah manusia yang pertama dia itu bisa memanfaatkan berbagai media sosial untuk mendukung investasi masa depan dia dan masa depan bangsa dan negaranya itu. Gitu. Seandainya saya diberikan pilihan untuk kembali lagi menjadi mahasiswa, saya akan kembali mahasiswa dan saya akan borong habis organisasi. Karena baru tahu pentingnya organisasi. Ya kan? Sayangnya saya hanya memang aktif di mahasiswa di beberapa organisasi, tapi saya merasa nggak cukup dengan IPK yang saya 3,8, tinggi IPK, tapi aktif di organisasi. Itu yang berbuat saja, yang kita aktif di masa muda, saya di masa muda ya malah sekarang masih muda juga, belum tua-tua kali ya. Itu merasa menyesal, yang banyak berbuat pun di masa ketika mahasiswa, ketika masih masa muda, itu merasa menyesal ingin kembali ke masa lalu. Konon pula lagi yang kemudian menyia-nyiakan waktu dia di masa sekolah, masa SMA, masa kuliah, habiskan waktu kuliah, kampus, rumah, kopi, main game. Hampir bisa dikatakan itu adalah sebuah ancaman masa depan negeri ini ketika pelajarnya di usia mereka warga negara yang berusia yang dia seharusnya berinvestasi untuk pendidikan, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menurut saya bukan dikatakan negatif, tapi tidak mendukung untuk masa depan dia dan negerinya. Misalnya main game, apa yang mendukung game untuk masa depan kita? Nggak ada kan? Game itu untuk tidak salah, tapi hanya untuk mengisi waktu luang saja. Ya kan? Demikian. Ya, Facebook kalian itu update status untuk hal-hal positif. Kalian misalnya ada membuat karya apa misalnya. Oh, ini bagaimana karya ide saya ini tidak hanya dirasakan manfaat bagi saya, lingkungan saya, tapi juga bisa dirasakan oleh berbagai manusia Indonesia dengan update status di Facebook. Ide itu. Jadi ini yang dikatakan hal positif. Bukan foto selfie saya sedang ada di Gunung Kidul. Gitu kan? Gitu kan? Yuk kemari. Jadi nggak salah, tapi tidak bijak, tidak digunakan untuk mendukung masa depan saudara dan masa depan negeri ini, ya kan? Saudara coba cek, ya kan? Facebook bisa digunakan untuk media untuk diseminasi hal-hal positif, ya kan? Misalnya saudara pelajari ada menemukan rumus baru untuk memecahkan soal matematika atau kimia, saudara kemudian buat di dalam bentuk slide presentasi. Jadi lebih keren itu mahasiswa tuh daripada update status sedih. Jadi jangan jadikan wall-nya Facebook, IG itu dan berbagai media sosial lainnya itu sebagai tempat dinding ratapan seperti orang Yahudi ya. Dia gunakan hal untuk diseminasi hal positif. Ya kan? Oh, saya sudah menemukan rumus baru untuk memecahkan soalan ini. Berikut saya kirimkan slide presentasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua.
Coba bayangi, dengan hanya satu klik Facebook, tapi manfaatnya nanti mereka saling memviralkan. Banyak, jadi dengan kata lain, media sosial ini adalah media efektif bagi kita saat ini, ya, untuk kemudian bisa investasi akhirat kita juga. Kenapa? Karena kita bisa menyebarkan kebaikan kita yang kita temukan, yang itu bisa dirasakan oleh orang lain kebaikan itu dan disebarkan oleh masing-masing mereka lagi. Ya kan? Jadi dia menjadi investasi akhirat kita, jadi pahala jariah. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat, itu kan salah satu pahala jariah. Ya kan? Di samping anak-anak yang soleh, ya kan? Di samping anak yang soleh, ada ilmu yang bermanfaat. Nah, media sosial ini penting. Bayangin kalau kita hanya cuma sekedar diskusi dalam ruang fisik, ya hanya 5 orang, 20 orang, paling banyak 40 orang. Jadi media ini menjadi penting. Oleh karena itu, bijaklah di dalam menggunakan media sosial, dioptimalkan agar penggunaan berbagai media sosial, tidak hanya di masa pandemi, tapi di luar itu, untuk mendukung untuk investasi masa depan saudara, masa depan negeri ini, ya, termasuk juga untuk investasi akhirat saudara untuk berbagai hal positif dan bisa dirasakan manfaat oleh orang yang lebih luas. Jadi demikian ya Adinda Cornelis ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Pak, saya mau bertanya lagi nih, Pak. Ya, masih Cornelis ini? Masih Ananda Cornelis? Tadi kan Bapak ada menekankan bahwasannya kalau Bapak juga pengen kembali ke masa muda gitu, mahasiswa, dan akan memborong sebuah organisasi seperti itu, Pak. Ya. Dan sedangkan kami, para pelajar, ini dalam tanggung apa, Pak, organisasinya? Organisasi masyarakat atau organisasi ekstrakurikuler? Apabila organisasi masyarakat, kami juga pengen, Pak, sebenarnya. Cuman ya dilarang juga sama sekolah. Jadi gimana kami dapat belajar tentang hal kemasyarakatan? Dan satu lagi, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang main game kan, Pak? Ya. Bagian besar dari kami, Pak, kaum milenial ini kan, menjak adanya turnamen Mobile Legends gitu, Pak, MLBB ya, kalau nggak salah, Pak. Banyak juga yang bercita-cita sebagai apa, Pak, pemain Mobile Legends gitu, pemain turnamen gitu, Pak. Ya. Oke, baik Ananda Cornelis. Jadi saya memberikan jawaban ini tentunya tidak hanya untuk Ananda Cornelis, tapi juga untuk Ananda lainnya yang kira bisa untuk kemudian kita bisa resapi, pahami, dan kemudian ya insya Allah bermanfaat lah ya untuk kita bagi saudara untuk bisa mendapatkan masa depan yang bagus, tentunya lebih bagus dari kami yang saat ini sedang memegang estafet. Saya selaku dosen, kalian yang nanti akan melanjutkan itu. Tentunya nggak mesti harus kalian nanti jadi dosen di universitas saya, bisa aja di universitas lain. Tapi bahwa Indonesia ini membutuhkan banyak peran yang bisa kita gunakan, yang bisa saudara isi nantinya untuk berkontribusi untuk menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai profesi yang bisa saudara lakukan nanti ya, tentunya sesuai dengan usaha dan takdir saudara. Ada yang kita sudah usaha tapi tidak ditakdirkan di situ, nggak dapat juga, benar nggak? Saya mau jadi dosen, lebih pintar daripada guru saya malahan. Tapi takdirnya nggak di situ. Takdir saya adalah mungkin ditentukan oleh Tuhan untuk mengabdi pada negara ini di yang lain, menjadi advokat yang baik misalnya, atau menjadi apa gitu ya. Itu dia yang paling penting. Nah, berkenaan dengan organisasi, mengingat ini kalau bagi adik-adik yang masih sekolah menengah, bila mana belum diizinkan untuk organisasi di ormas, ya artinya aktifkan saja di organisasi kurikuler yang ada di SMU, yaitu adalah OSIS ya. Nah, ya, OSIS efektif kan di situ. Kemudian andainya memang setahu saya tidak ada larangan untuk bergabung di ormas, baik ketika dia masih studi, baik SMU maupun perguruan tinggi. Di situ kan ada ormas, misalnya ada ormas, ada OKP, bisa gabung di organisasi kepemudaan, KNPI, ya di berbagai organisasi lainnya, misalnya organisasi paguyuban yang kedaerahan, ya tidak hanya ormas, OKP, organisasi paguyuban, ya kan bergabung di situ, ya organisasi profesi orang tua ada tuh FKPPI, ya, itu kan ada organisasi forum komunikasi putra putri dan purnawirawan TNI. Saya aja yang sudah sebegini aja masih bergabung di FKPPI karena ingin gagah-gagahan pakai baju parade kan. Artinya apa? Pak. Ini yang dapat saya sampaikan adalah organisasi itu banyak membentuk mental karakter saudara, karakter adik-adik semua. Kalian di situ akan ketemu dengan banyak orang sukses berkumpul di situ. Jadi di organisasi itu memang nggak semua orang sukses, ada orang sukses dan nggak. Jadi dari situ
kita dengan bergabung di organisasi, aktif di organisasi dan banyak organisasi, itu bisa kita melihat, belajar dan berinteraksi dengan berbagai orang, baik mulai dari orang sangat sukses, menengah, tidak sukses. Kita belajar tidak hanya dengan interaksi yang beragam itu, kita tidak hanya belajar tentang suksesan orang, tapi kita juga sebenarnya belajar tentang kegagalan orang-orang dengan ketika kita berinteraksi. Jadi itu akan menjadi bekal bagi kita, ya kan? Yang kita pelajari tidak hanya sukses, tapi ketika kegagalan orang itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita ketemu potensi kegagalan itu, jadi kita nggak sempat ini. Jadi di mana kita bisa dapatkan organisasi? Bayangin kalau cuma sekedar sekolah rumah dengan hanya kawan-kawan di sekolah itu yang bergabung, saudara tidak akan banyak belajar dengan banyak karakter orang. Saudara, tapi seandainya saudara berorganisasi, bergaul luas, ya kan? Itu saudara akan banyak belajar tentang keberhasilan, selain juga belajar tentang kegagalan dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Jadi itu akan menjadi bagian. Jadi ini, bergabung di organisasi jangan niatan hanya untuk happy-happy saja. Ada juga banyak yang berorganisasi hanya untuk happy, ya, hanya untuk kumpul-kumpul, ada keramaian, ada event, jangan itu. Ya, niatan saudara itu harus dari dalam, ya kan? Jadi harus betul-betul untuk ini, di organisasi itu banyak, selain belajar keberhasilan dan kegagalan dari orang lain, saudara juga akan banyak belajar. Di situ akan saudara dapatkan jaringan nanti, networking, ya kan? Saudara akan mendapatkan banyak jaringan, yang jaringan itu akan bermanfaat bagi saudara, baik untuk pengurusan studi maupun nanti ketika untuk saudara nanti ikut tes pasca perguruan tinggi, untuk tes untuk masuk ke dalam dunia profesi, itu banyak membantu dengan jaringan itu. Jaringan akan banyak membantu dari dapatkan jaringan. Di samping saudara juga sudah ada bekal pengalaman tadi, pengalaman cerita kita sukses maupun cerita gagal. Itu dia ya, Dinda, Nanda, Cornelis, dan untuk yang lainnya juga. Saya kembalikan kepada moderator. Pak, semangat Pak menjawabnya. Ya, terima kasih kepada Pak Kurniawan yang telah memberikan sharingnya, dan benar yang dikatakan Pak Kurniawan tersebut, untuk kita ikuti semua organisasi yang selagi bisa untuk membangun, apalagi di masa seperti ini ya Pak, di era mahasiswa untuk membangun sebuah organisasi sangatlah tidak mudah teman-teman. Bagaimana kita melakukan semua kegiatan yang tadinya offline kita rubah ke online, seperti webinar ini bisa berjalan. Ini adalah kolaborasi dua organisasi teman-teman yang ada di sini, dan bahkan kolaborasinya tidak antar kota gitu, bahkan ini antar provinsi. Jadi di sini ada dua organisasi teman-teman yang bergabung, itu dari BEM Fakultas Ilmu Komputer Bandar Lampung, dan juga dari Forkah, dan itu dari Universitas Syahkuala teman-teman. Nah, bagaimana kami berevolusi kreatif untuk tetap produktif, untuk menemukan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang menyatukan orang-orang, bahkan menyatukan dari berbagai provinsi. Buat Cornelius tetap optimis ya, dan lagi masih masa SMA, nikmati masa SMA dengan melakukan hal-hal positif gitu. Ketika ada kendala, ketika ada masalah, jadikan itu sebagai alat untuk kita beradaptasi, seperti yang dikatakan oleh Pak Kurniawan tersebut, sehingga masalah itu boleh kita jadikan sebagai tangga untuk kita next menjadi seorang pemenang. Gitu. Nah, untuk Cornelius kita stop dulu ya untuk pertanyaannya. Kita mau ngasih ke teman-teman, kita kasih satu lagi pertanyaan buat siapa bertanya. Silahkan teman-teman, ada lagi? Saya mau bertanya. Ya, bertanyanya apa tuh? Jadi gini Kak, kita kan di masa pandemi ini kurang komunikasi sama orang lain. Sementara di masa depan, apalagi di pekerjaan itu, kita butuh yang namanya komunikasi. Jadi kan dari masa pandemi ini kita jadi kurang komunikasi, jadi udah kayak orang introvert gitu. Jadi kita sulit mengembangkan passion kita kayak mana gitu. Solusinya apa Kak? Ya, membantu menjawab ya, Dek. Jadi sebenarnya yang namanya komunikasi sulit itu tidak semerta-merta kita harus obrolan fisik gitu ya, kayak ketemu. Kayak kami nih dari BL sendiri, dari BEMPIK sendiri, untuk komunikasi ke Unsia itu kalau dipikir-pikir secara logika gitu ya teman-teman, itu sangat sulit. Kita mau ngobrol gimana ya dapetin kontaknya, gimana buat ngajakin kerjasamanya, tapi terlepas dari masalah-masalah yang ada, kami beradaptasi. Kami lihat nih, kita gunakan sosial media untuk berkomunikasi.
Karena pada dasarnya komunikasi tidak lagi menggunakan suara, teman-teman. Bisa juga kita menggunakan, kita mengetik di platform teknologi gitu. Jadi masalah-masalah yang ada itu sebenarnya ada jawabannya. Hanya saja kita tahu tidak jawabannya, kita mengerti tidak, kita mengenali lingkungan kita atau tidak. Gitu. Jadi hanya tergantung paradigma kita. Kita berfokus sama masalah, ya udah kita akan terpuruk aja. Tapi ketika kita mau grow up, mau bertumbuh, sambil berjalannya waktu kita akan menemukan jalan. Gitu. Jadi garis besarnya itu komunikasi tidak hanya melalui mulut sekarang. Masih banyak sosial media yang bisa kita jadikan sebagai alat komunikasi gitu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Atau ada tambahan dari Pak Kurniawan? Mana Bapak itu keluar Kak? Itu keluar Kak. Masih ada kok. Oh masih ada. Untuk mute-nya Pak Kurniawan tolong dihidupkan. Ya, ya saya nggak ada menambahkan lagi. Untuk komunikasi lebih lanjut, mana tahu adik-adik misalnya mau mendapatkan mau mendapatkan masukan dari saya lebih lanjut, silakan catat aja nomor WA saya ya. Nomor WA aja dicatat, silakan bisa japri via WA, nanti saya akan berikan masukan-masukan. Misalnya saudara mau minta, Pak, ormas apa Pak yang menurut Bapak itu bagus untuk saya kemudian untuk mendukung masa depan saya. Saya ormas atau OKP aja, apa? Saya udah tua-tua begini, umur 40, ya, jalan 39, jalan 40. Saya masih gabung di KNPI loh, Organisasi Kepemudaan. Ya, paham Pak. Masa muda. Jadi yang penting itu adalah bukan jiwa mudanya penting, bukannya fisik muda, pasti fisik muda tapi semangatnya orang tua. Ya kan? Jadi jiwa muda walaupun umur kita 39, bahkan 50 ya. Saya 39 ini, ya tapi semangatnya semangat muda, jiwa muda. Karena dapat dengan jiwa semangat itu yang mendorong kita untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi. Tapi bayangkan kalau anak muda, ya fisiknya muda, tetapi dia tidak dengan jiwa muda, jiwa-jiwa orang tua, ya fisik muda sekali pun tidak akan menghasilkan kreativitas. Pasti duduk, ngopi, kampus, rumah, main game, nanti melawan orang tua, ya kan? Minta nuntut uang, minta uang, nggak kasih uang marah, ngambek. Ya itulah penyakit-penyakit. Ya gimana mau bisa, jangankan mau membangun negaranya, mau membangun diri sendirinya, ini nggak akan bisa kalau begitu cara hidup dia. Makanya harus tanamkan jiwa optimis, kan? Semangat, ya kan? Orang-orang tua ini kan banyak orang secara usia dia nggak masuk kategori muda, tapi jiwanya jiwa muda. Jadi banyak menghasilkan kreativitas yang bermanfaat bagi orang-orang lainnya, yang itu akan menjadi pahala investasi akhirat juga bagi dia. Ilmu yang bermanfaat. Itu dia. Ya. Jadi catat nomor HP saya, nggak usah nomor rekening lah, saya kasih nomor HP aja. Ya kan? Gratis. Nggak ada pembiayaan. 0853 ya 0853 7090 0853 7090 3661 ya. Saya ulangi 0853 7090 3661 itu nomor seluler beserta WA saya ya, WhatsApp ya. Coba saya klik juga di chat ini ya biar mudah direkam ya. Nah, nomor WA dan seluler. Bapak KNPI mana, Pak? Ya, gimana Ananda? Mau nanya, Pak, Bapak KNPI mana? Oh, di provinsi Aceh. Saya pengurus Ini, provinsi. Singkat PPI-nya? Ya, saya pengurus provinsi di DPD KNPI Provinsi Aceh, kemudian bergabung juga di FKPPI, ya, Forum Komunikasi TNI Polri, Forum Komunikasi Putra Putri maupun Putra Putri TNI Polri Purnawirawan, bergabung di KBP Polri, karena saya polisi, saya juga bergabung di Polri, Pak. organisasi anak Polri, ya kan, dan ada bergabung di Gerakan Bela Negara, Ormas, yaitu Ormas Gerakan Bela Negara, Ormas Forum Bela Negara, bayangin tuh, udah seusia begini, udah ada pekerjaan tapi masih merasakan manfaat ternyata organisasi ini. Bayangin kalian yang memang sedang meraih masa depan. Masa depan saya udah ada nih, udah bekerja. Tapi saya nggak cukup dengan itu, perlu ada yang lain ya. Kita perlu dukungan ormas, OKP gabung. Di situ tempat kita kemudian bisa mendedikasikan karya-karya kita sehingga bisa lebih mudah
dirasakan orang lain. Daripada kita berkarya atas nama pribadi, mending kita berorganisasi. Ada hal positif, gabung gue kawan-kawan misalnya di OKP atau ormas, saya punya ide ini nih, saya ada skill melatih membuat flyer, katakanlah membuat ini. Yuk kita buat kegiatan nih sama KMPI, buat kegiatan. Jadi lebih gaungnya lebih besar, daya dorong untuk publikasi dan diseminasinya lebih luas, sehingga ya saudara itu investasi. Banyak orang di sana nanti yang merasakan, yang bisa maju karena saudara bayangi, karena ilmu saudara, karena ilmu kita yang kita udah kita buat, ya kan? Nah, jadi itu pahala kita itu investasi akhirat. Belum lagi ketika kita berbuat dengan organisasi, kita ajak bareng orang untuk kemudian yuk sama-sama investasi akhirat, kan kurang lebih begitu. Saya punya ilmu skill bidang ini nih, you betul nggak punya, tapi punya skill untuk membuat press release. Ya buat dengan presiden kita sama-sama saling melakukan investasi akhirat supaya bermanfaat bagi yang lain secara berjamaah, tidak dengan pribadi-pribadi, ya kan? Kita punya skill, ya kan? Tapi kita bantu dengan organisasi-organisasi, banyak di skill-skill lainnya yang bisa kita saling mendukung. Jadi infonya bisa besar, daya dorong manfaatnya juga bisa dirasakan lebih luas, gitu ya. Jadi itu dia. Itu di chat udah saya kirimkan ya nomor WA saya ya. Nanti silakan ditanyakan saya. Mana tahu kalian nanti ada berminat masuk ke Universitas Syahkuala. Ada berminat masuk ke Universitas Syahkuala, khususnya Fakultas Hukum, ya nanti akan ketemu dengan saya insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Kurniawan. Tapi yang jelas semangat, masa depan negeri ini masih panjang. Kita mau usia Indonesia ini sampai dengan akhirat, sampai dengan kiamat. Amin. Ya, jangan sempat pecah satu-satu Timor Leste udah lepas. Jadi kita mau Indonesia ini usianya panjang selama-lamanya sesuai dengan keinginan daripada para pendiri negara kita, Kondisi Badan Islam. Indonesia Raya sepanjang masa. Ya. Oke, kalian lah yang akan nanti megang estafet itu. Kita nggak tahu masa depan kalian megang estafet apa. Bisa jadi ada yang jadi kepala daerah, anggota DPR, ya ketua DPR, ya menteri dan sebagainya. Ya. Tapi yakin semua profesi yang saudara miliki itu adalah takdir saudara. Jangan pernah berpikir negeri ini tidak adil. Saya punya potensi ini, tapi kenapa saya dapat? Jangan pernah itu. Optimalkan saja semaksimal mungkin dengan apa takdir yang saudara berikan. Itu ruang, tekarkan itu ruang kita untuk mengabdi pada negeri. Menjadi seorang pengusaha, jadi pengusaha yang jujur yang datang manfaat bagi orang kecil. Menjadi dosen, ya kan siap menerima jadi narasumber apapun walaupun tidak dibayar. Ya, saya yakin ini nggak dibayar. Nah kegiatan ini, tapi jangan pernah berpikir itu. Saudara jadi seorang apakah, jangan pernah berpikir mau minta fee dan sebagainya dari kasus. Bantu rakyat kecil yang susah kalau jadi apakah. Ya kan, ada porsinya yang memang komersil. Kalau memang kasus orang tangan ini ada kasus-kasus yang menghasilkan uang besar, misalnya tentang sengketa bisnis. Tapi yang rakyat kecil bela dia, jangan pernah minta uang. Bahkan saudara seharusnya malah berikan fasilitas, keluarkan uang saudara untuk membantu mereka. Nah itulah hakikat daripada. Karena hidup kita ini itu adalah sementara, dan itu adalah bekal, kita harus siapkan bekal di akhirat nanti. Benar nggak? Ada orang yang nggak mati nggak di dunia ini? Tidak ada Pak. Nggak ada. Kita mati. Nah, ketika mati apakah selesai? Kan enggak. Itu maksud saya yang saya katakan, profesi apapun berikan yang bermanfaat bagi yang lain. Itulah nanti investasi, saudara. Ya, kalau yang mati itu dia bisa berikan pengakuan bisa ikut webinar ini, dia akan bilang bersyukur orang-orang hidup pada punya kesempatan masih untuk mengabdi berinvestasi. Kalau mereka itu bisa ikut webinar, saya nggak tahu. Maunya panitia coba itu undang mereka penghuni alam barzah ikut webinar. Kalau mereka bisa hadir, mereka akan berikan kesaksian, beruntunglah mereka yang masih hidup, dan kami seandainya bisa meminta untuk hidup, kami akan meminta untuk hidup lagi. Gitu. Jadi itu dia. Nah, dunia ini tidak hanya cuma sekedar terpotong, habis dunia mati, dan tunggu akhirat tidak hanya sekedar. Tapi ada penuntut keadilan nanti kita ditanyakan. Kemana ilmumu? Dari mana kamu dapat? Apa yang orang bisa rasakan manfaatnya dengan ilmumu? Apakah dengan hanya berhasil pribadi dan keluarga, saudara selesai? Saudara kaya, sukses, tapi orang lain tidak merasakan. Ilmu saudara itu enggak, itu justru malah itu akan menjadi juga berat, akan memberat dosakan saudara. Mampu berbuat, punya kapasitas tapi diam, nah itu dia, ya, oke. Saya masyarakat itu Pak bersaing, bukan bersaing kan ya Pak? Cornelius boleh di mute sedikit biar nggak berisik. Ya, saya kembali ke moderator. Jadi teman-teman, untuk kita boleh berbagi apa yang kita dapat dari webinar ini, saya mengajak teman-teman sekalian, para audiens, untuk memposting di Instastory Instagram hal-hal yang kalian dapat dari webinar ini. Nah, jadi kalian boleh follow Instagram dari BEMFIK UBL dan Forpa,
Dan dua pembicara kita, sebelumnya Pak Kurniawan, apakah ada akun sosial media Pak? Instagram? Pak? Apanya? Mohon Ada maaf. akun sosial Instagram nggak Pak? Oh, saya akun Instagram ada. Sebentar, saya ketik aja di chat ya. Pak, sama Kak Al juga boleh kita minta username dari Instagramnya. Jadi teman-teman, nanti para audiens, adik-adik sekalian boleh memfollow Instagram dari BEMFIX sendiri dan Forka, lalu kalian bikin caption di Instastory yang apa yang kalian dapat dari webinar ini, sehingga banyak orang yang juga tidak ikut webinar tapi mereka mengambil poin penting yang dapat dijadiin motivasi dalam hidup mereka gitu teman-teman. Nah jadi nanti bagi teman-teman yang membuat Instastory sangat menarik dan tentunya mengikuti rules-rules yang ada, akan kita berikan bentuk apresiasi berupa pulsa teman-teman. Jadi nanti akan kita seleksi nih teman-teman mana yang menarik, mana yang unik, yang itu akan kita berikan pulsa teman-teman. Jadi kami berharap teman-teman mengikuti setiap rules-nya ya untuk berkesempatan mendapatkan pulsa. Seperti yang tadi Kelvin bilang ya, wah saya nggak ada pulsa nih Kak, nggak ada kuota. Nah kita akan membantu. Nah itu akun FB maupun IG saya sudah saya kirimkan via chat ya. Silakan dicatat aja itu. Oke Pak. Di chat dilihat ya. Akun FB ya, maupun akun IG. Oke siapa Kak Al, kita boleh minta username-nya. Ya nomor WA juga sudah ya. Ya siapa? Pak, dapat salam dari FK Sumut. Gimana? Dapat salam dari FKPPI Sumut, Pak. Oh ya, salam untuk FKP Sumut, bilang dari PD1 FKPPI Aceh ya. Ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman ya. Apa ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau berbagi dari cerita webinar kita pada pagi hari ini? Lebih. Baik, kalau nggak ada teman-teman ya, saya berharap webinar kita ini dapat membangun untuk kita sebagai anak-anak muda untuk tidak rebahan saja, melainkan untuk tetap produktif, melakukan hal-hal yang baru, yang kreatif, sehingga kendala-kendala yang ada boleh kita jadikan sebagai bentuk adaptasi kita untuk semakin kreatif lagi di masa-masa seperti ini ya teman-teman ya. Apakah boleh masih bertanya? Apakah bisa bertanya Kak? Udah nggak bisa. Aduh, Kak, tadi karena sudah sangat panjang ya, jadi kita akhiri tanya jawab kita. Bagi teman-teman, jika ingin bertanya itu ada beberapa akun sosial media yang boleh kalian save, boleh kalian follow untuk kalian sesi tanya jawab lebih lanjut lagi ya teman-teman. Tapi untuk diskusi kita pada pagi hari ini kita akhiri. Sampai jumpa di next webinar yang akan kita lakukan. Kak. Ya, gimana? IG-nya mana, Kak? Nggak ada orang kakak ngirim. Gimana? IG-nya. IG Akun ini ada sosial media. di grup juga akan kita kirim. Di grup aja lah, Kak. Nanti di sini ratus, Kak. Belum kami apain kan? Belum kami cari. Syaratnya Kak. Pas Kak Rina. Boleh nanti kita share ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Kakak juga ya, Kak? Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber yang sangat luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi, sharing kepada kita semua. Untuk itu saya akhiri diskusi kita pada pagi hari ini dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu saya kembalikan kepada Sama-sama, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Tahan dulu, jangan live dulu ya. Jangan live dulu. Karena kita akan kita akan screenshot. Jadi mengambil sesi foto, mungkin bisa adik-adik semua on cam kameranya ya, on cam. Iya, Kak. Ya, Kak, lu jadi gitu, Kak. Nanti masih SMA lo, Kak. Apa? Gimana? Jangan grogi ya, Kak. buat teman-teman yang belum mengaktifkan untuk segera diaktifkan ya, karena kita akan sebagai bentuk komunikasi.
Oke, sesi Oke, dokumentasi. Yuk. Standby ya. Oke, Kak. Aduh. 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya. Tunggu. Lagi yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parjamban, Kak, Oke. parjamban. Kak, Ya. reset Kak, kakak lagi di luar kan? Pakai masker, jaga jarak, mencuci Oke, udah tangan, ya. pakai sanitizer. Terima kasih untuk yang sudah screenshot. Untuk nanti sertifikat akan dibagikan di grup dan juga harap mengisi absen buat adik-adik yang para peserta webinar hari ini. Terima kasih untuk Bapak Kurniawan, untuk Kak Al juga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berhadir juga untuk menyempatkan waktunya. Baik, itu saja untuk sesi webinar kita kali ini. Suara milenial dari Sabang hingga ujung Sumatera. Baik, terima kasih teman-teman sudah bisa live ya.